Di balik megahnya nama keluarga Casarisus, tersembunyi cerita kelam yang tak pernah diungkap terang-terangan. Sebuah keluarga bangsawan yang telah lama hidup dalam kekuasaan dan kemewahan, namun juga dalam kerakusan dan ketamakan. Mereka bukan hanya menginginkan apa yang mereka punya, mereka juga mengincar apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Dan di antara semua anggota keluarga Casarisus yang digerakkan oleh nafsu harta dan kekuasaan, ada satu sosok yang berbeda. Namanya Axel. Axel adalah anak dari Valerian dan cucu dari Oma Dominic, perempuan kejam yang telah menguasai keluarga Casarisus selama puluhan tahun. Oma Dominic dikenal sebagai wanita yang keras kepala, tak pernah menerima kekalahan, dan sangat serakah. Ia menanamkan nilai-nilai yang sama pada anak-anak dan cucu-cucunya, termasuk kepada Matteo dan Devon, dua saudara kandung Axel yang tumbuh patuh dan tunduk pada perintah sang nenek. Matteo dan Devon adalah cerminan sempurna dari keluarga Casarisus. Mereka berambisi, rakus, dan tak ragu melakukan kecurangan demi mendapat apa yang mereka inginkan. Harta, nama baik, kehormatan, atau apapun yang bisa mereka rebut, akan mereka kejar sampai ke ujung dunia. Mereka adalah bayangan dari Oma Dominic sendiri, dan tidak pernah mempertanyakan apakah yang mereka lakukan benar atau salah. Namun Axel berbeda. Sejak kecil, Axel tumbuh dengan nurani yang tidak bisa dibunuh, meski hidup dalam lingkungan penuh racun kekuasaan. Ia diajarkan untuk licik, namun ia lebih memilih jujur. Ia diperintahkan untuk menipu, namun ia lebih memilih menahan diri. Ia dipaksa untuk mengkhianati, namun ia memilih setia pada nilai-nilai yang ia yakini. Axel adalah satu-satunya keturunan Casarisus yang berhati baik dan tidak serakah. Namun hidup Axel tidak pernah mudah. Sejak kecil, ia tidak diberi pilihan. Ia hanya diberi perintah. Axel adalah bagian dari rencana besar keluarga Casarisus. Sebuah rencana jahat yang dirancang oleh Oma Dominic untuk merebut harta warisan keluarga Alfric. Warisan yang telah sah diberikan kepada dua cucu Alfric, yakni Zara dan Mohan. Oma Dominic tahu bahwa harta sebesar itu tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Maka ia menyusun strategi busuk, menghilangkan Mohan, cucu Alfric dari garis keturunan Aris, dan menggantinya dengan Axel. Axel, si anak baik, dipaksa memainkan peran ganda. Ia dikirim untuk tinggal bersama Aris dan istrinya, Cassandra. Ia diharuskan berpura-pura menjadi anak yang hilang, atau lebih tepatnya, menjadi pengganti dari anak yang hilang, Mohan. Bagi Oma Dominic, semua ini adalah bagian dari permainan catur yang rumit. Jika Mohan hilang, maka Aris akan memberikan kasih sayangnya pada Axel. Dan jika Axel diterima sebagai anak oleh Aris, maka separuh warisan yang seharusnya milik Mohan akan otomatis jatuh ke tangan Oma Dominic melalui Axel. Namun tak berhenti di situ. Oma Dominic juga ingin memastikan bahwa harta Alfric benar-benar bisa digenggam sepenuhnya. Maka ia menyusun langkah berikutnya, menikahkan Axel dengan Ross, anak Danuel, dan cucu satu-satunya Alfric dari garis yang berbeda. Jika Ross dan Axel bersatu dalam pernikahan, maka seluruh harta akan terkonsolidasi. Tidak akan ada celah untuk pihak luar. Tidak akan ada Zara. Tidak akan ada Mohan. Hanya keluarga Casarisus yang menguasai segalanya. Saat itu, Axel belum tahu sepenuhnya. Ia hanya menjalani kehidupan yang diperintah. Ia menerima kasih sayang dari Aris dan Cassandra, meskipun dalam hatinya ada luka karena tahu bahwa perannya adalah palsu. Namun di balik semua kepalsuan itu, tumbuh benih cinta yang tak disengaja. Axel benar-benar jatuh cinta pada Ross. Ross yang dulu adalah gadis pemalu, penuh luka, namun tulus dan bersinar. Mereka tumbuh bersama dalam hubungan yang perlahan tumbuh dari keakraban, menjadi ketergantungan, dan akhirnya cinta yang tulus. Axel tidak pernah tahu bahwa cinta itu akan menjadi pedang bermata dua di kemudian hari. Karena suatu hari, Ross menghilang. Dan saat ia kembali, ia bukan lagi Ross. Ia telah berganti nama menjadi Zara. Ia telah menemukan kebenaran tentang jati dirinya, bahwa ia adalah cucu dari Alfric yang berhak atas setengah harta warisan. Ia bukan hanya gadis yang dicintai Axel, tetapi bagian dari musuh yang ingin digulingkan oleh keluarga Axel sendiri. Zara kini mencintai orang lain. Namanya Fatah. Bagi Axel, itu adalah hantaman paling keras. Tidak hanya karena ia kehilangan cinta,
tetapi juga karena kenyataan bahwa cintanya kini berhadapan langsung dengan ambisi kotor keluarganya sendiri. Axel berada di titik yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus memilih antara cinta yang tak mungkin kembali dan nilai-nilai kebenaran yang mungkin harus ia perjuangkan sendirian. Dan Axel memilih jalan yang berbeda dari keluarganya. Ia memutuskan untuk tidak ikut dalam perebutan harta. Ia menolak rencana Oma Dominic. Ia menolak menjadi alat. Ia tidak ingin menjadi pion yang menginjak masa depan orang lain demi keuntungan pribadi. Meski ia tahu bahwa keputusannya akan membuatnya dibenci oleh keluarganya sendiri. Axel memilih untuk tidak menyakiti Zara dan Mohan. Ia tahu, mereka telah cukup lama menderita karena konspirasi keluarga besar yang menyelubungi mereka. Ia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Dan ia tahu bahwa kadang yang paling sulit bukan melawan musuh, tapi mengatakan tidak pada keluargamu sendiri. Kini, Axel berdiri di persimpangan jalan hidupnya, sendirian. Ia tak memiliki dukungan dari Mathieu ataupun Devon. Ia dicap sebagai pengkhianat oleh Valerian. Dan ia tak lagi dianggap sebagai cucu oleh Oma Dominic. Namun Axel tidak menyesal. Karena bagi Axel, lebih baik hidup dalam kesepian daripada hidup dalam kebohongan. Lebih baik kehilangan warisan daripada kehilangan nurani. Lebih baik dicintai karena kebaikan daripada dihormati karena ketakutan. Dan begitulah cerita ini menjadi saksi bahwa dalam keluarga yang penuh kegelapan, tetap ada satu cahaya yang bisa menyala. Satu jiwa yang tetap memilih jalan yang benar, meski jalannya penuh luka dan duri. Cerita ini menggambarkan bagaimana karakter seseorang bisa terbentuk di tengah tekanan keluarga dan lingkungan. Axel adalah contoh dari seseorang yang memilih jalan kebenaran meski berada dalam keluarga yang penuh dengan intrik, ambisi, dan tipu daya. Dalam kehidupan nyata, banyak orang dihadapkan pada dilema serupa, antara mengikuti jalan yang sudah ditetapkan oleh keluarga, atau memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini sendiri. Dan seperti Axel, memilih jalan yang berbeda bukanlah hal mudah. Seringkali dibutuhkan keberanian, kejujuran, dan pengorbanan yang besar. Cerita ini juga memberikan pelajaran tentang kekuasaan dan harta. Ketika manusia hanya berfokus pada kekayaan material, maka mudah sekali untuk mengorbankan hal-hal penting lain, cinta, keluarga, dan nurani. Namun mereka yang mampu melepaskan keterikatan terhadap ambisi itu, justru bisa hidup lebih damai. Dan yang paling penting, kisah ini mengajarkan bahwa darah dan nama keluarga bukan penentu mutlak siapa diri kita. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa menjadi seperti Mathieu dan Devon, atau kita bisa menjadi seperti Axel. Pilihannya ada di tangan kita sendiri. Zara terdiam membeku. Pandangan matanya tak bisa lepas dari sosok laki-laki yang berdiri tak jauh di hadapannya, Axel. Seseorang yang tak pernah ia duga akan muncul kembali di tengah kerumitan hidupnya yang belum juga menemukan titik terang. Sosok itu berdiri tenang, dengan sorot mata yang masih sama seperti dulu. Teduh, namun dalam. Kaku, namun penuh makna. Sejenak dunia terasa berhenti berputar. Zara tidak bisa memproses apapun. Segalanya terasa kabur, kecuali satu hal. Perasaannya terhadap Axel yang perlahan mencuat kembali, bangkit dari kenangan masa lalu yang pernah terkubur. Di hatinya yang telah lama ia pikir telah pulih, ternyata masih tersisa ruang yang pernah ditempati cinta itu. Cinta saat dirinya masih menjadi Rose. Cinta yang dulu terasa sederhana, namun kuat. Cinta yang pernah membuatnya yakin bahwa Axel adalah tempatnya pulang. Dan kini, cinta itu hadir kembali, menuntut untuk diakui. Namun yang membuat semuanya menjadi jauh lebih rumit adalah kenyataan bahwa saat ini, di sisi Zara, berdiri seseorang yang lain. Fatah, lelaki yang selama ini selalu hadir saat Zara membutuhkan sandaran. Seseorang yang mencintai Zara bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa dia saat ini. Fatah mencintai Zara sebagai Zara, tanpa beban sejarah, tanpa tuntutan kenangan. Zara benar-benar bingung. Ia merasa hatinya terbelah dua, antara cinta lama yang tak pernah selesai, dan cinta baru yang tulus tanpa syarat. Ia terjebak di antara dua dunia, Rose dan Zara, dua identitas yang saling menuntut pengakuan, dua bagian dari dirinya yang sama-sama memiliki hak untuk merasa. Sebagai Rose, ia pernah mencintai Axel sepenuh hati. Axel adalah satu-satunya yang membuat hidupnya terasa lebih ringan, lebih berarti.
Di tengah manipulasi dan tekanan keluarga, Axel selalu hadir sebagai pelindung, sebagai cahaya yang menerobos gelapnya hidup yang penuh kepalsuan. Mereka tumbuh bersama dalam keterasingan. Mereka saling memahami dalam diam. Mereka saling mencintai dalam kesunyian yang tak pernah benar-benar mereka ucapkan secara utuh. Namun saat ia menjadi Zara dan membuka lembaran baru dalam hidupnya, semuanya berubah. Zara menemukan cinta dalam diri Fatah. Seorang lelaki yang hadir bukan dari masa lalu, tetapi dari masa kini. Fatah adalah seseorang yang mengajarkan Zara bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat, diterima tanpa beban. Fatah tidak peduli siapa Zara dulu. Yang ia cintai adalah siapa Zara sekarang. Fatah menjadi rumah yang baru, hangat, dan nyaman. Namun rumah lama, yang bernama Axel, kini datang mengetuk kembali. Zara ingin lari dari situasi itu, namun ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat pilihan. Ia merasa seperti dua dunia sedang menariknya dari arah yang berlawanan. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, namun ia tahu, siapapun yang ia pilih, tetap akan ada yang terluka. Dan yang paling mengerikan, mungkin ia sendiri juga akan terluka. Karena cinta yang tulus, tak pernah bisa dibagi dua. Cinta yang sejati, menuntut keberanian untuk menetapkan hati. Zara termenung dalam keheningan. Ia memandangi Axel yang masih berdiri jauh di sana. Axel yang kini hadir tidak sebagai alat dari konspirasi keluarga, melainkan sebagai laki-laki yang tetap mencintainya dalam diam. Sorot mata Axel tidak memaksa, namun penuh makna. Ia tidak datang untuk menuntut cinta kembali. Ia hanya datang sebagai seseorang yang masih peduli, masih memendam, dan masih menunggu. Di sisi lain, Fatah berdiri tenang. Ia tidak tahu apa yang sedang berkecamuk dalam hati Zara, namun ia tahu bahwa cinta yang sejati tidak bisa dipaksa. Ia tahu bahwa kehadiran Axel bukan sekadar masa lalu. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu dalam diri Zara yang berubah sejak kemunculan Axel. Namun Fatah memilih diam, karena ia percaya, cinta yang tulus harus memberi ruang. Meskipun sakit, ia rela. Zara merasa dunia seperti mempermainkannya. Sebagai Ross, ia mencintai Axel. Sebagai Zara, ia mencintai Fatah. Namun kini, sebagai Ross yang telah menjadi Zara, ia mencintai keduanya dalam bentuk yang berbeda. Axel mewakili kenangan, luka, dan pengorbanan masa lalu. Fatah mewakili harapan, ketenangan, dan masa depan. Keduanya punya tempat yang dalam di hatinya, dan itulah yang membuat semuanya semakin sulit. Zara mencoba mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Ia tidak ingin membuat keputusan karena tekanan, apalagi karena rasa kasihan. Ia ingin jujur terhadap perasaannya. Namun bagaimana jika hatinya tak bisa memilih? Bagaimana jika keduanya adalah bagian dari satu hati yang sama? Malam itu, Zara menangis dalam diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia menyadari bahwa cinta yang sejati kadang datang bersamaan. Bukan untuk saling bersaing, tapi untuk menguji kedewasaan seseorang dalam memilih. Dan Zara tahu bahwa dalam waktu dekat, ia harus memilih. Bukan karena desakan orang lain, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena ia sendiri butuh kejelasan. Ia harus tahu kepada siapa hatinya akan berlabuh. Dan ketika saat itu tiba, ia hanya berharap siapapun yang tidak ia pilih, mampu menerima dan tetap menghargainya. Sebagaimana ia akan selalu menghargai cinta yang pernah mereka bagi bersama. Cerita ini menyajikan dilema emosional yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Ketika dua cinta datang dari masa yang berbeda, satu dari masa lalu yang belum selesai, dan satu dari masa kini yang menawarkan kenyamanan, maka seseorang dihadapkan pada pilihan sulit yang membutuhkan kedewasaan emosional. Zara berada dalam posisi yang tidak mudah. Ia harus memilih antara cinta yang membentuknya dan cinta yang menyembuhkannya. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa mencintai dua orang bukan berarti tidak setia. Itu berarti hati kita bisa tumbuh dalam dua waktu yang berbeda, dan keduanya valid, keduanya berharga. Namun pada akhirnya, cinta juga adalah soal keberanian. Keberanian untuk membuat pilihan. Keberanian untuk melukai satu hati, demi menyelamatkan hati yang lain. Dan terutama, keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kita juga belajar dari sosok Fatah dan Axel, dua laki-laki yang mencintai tanpa paksaan. Mereka tidak memaksa Zara untuk memilih segera.
Mereka menunggu. Dan dalam dunia yang terburu-buru, menunggu adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, atau siapa yang hadir lebih baru. Tapi tentang siapa yang mampu membuat kita merasa menjadi diri sendiri, sepenuhnya. Dan siapapun yang Zara pilih nantinya, semoga ia memilih dengan penuh kesadaran, bukan karena desakan atau ketakutan.